Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya guna hadir di kelas ini pada kegiatan diseminasi pembelajaran digitalisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing atau pembahasan tentang materi digitalisasi pembelajaran yang saya ikuti selama 3 hari yang lalu bulan lalu. Pada kali ini kita akan mempelajari seputar PID. Kira-kira kata PID menurut Bapak dan Ibu tidak asing lagi kan ya? Kira-kira PID itu ada kepanjangannya. Kira-kira apa? Ada yang bisa? Papan interaktif digital atau dikenal dengan smartboard, FIB atau lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing materi mengenai digitalisasi pembelajaran. Baik, sebelum memulai materi, di sini ada Helia. Ketika saya bilang digitalisasi pembelajaran, Bapak dan Ibu jawabnya teknologi. Anak SD hebat. Digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat, anak SD hebat. Bisa kira-kira? Bisa? Oke, saya yakin Bapak dan Ibu hebat. Ya. Digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat, anak SD hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada materi kali ini kebijakan digitalisasi pembelajaran di tingkat SD atau sekolah dasar itu tantangan terbesar bagi bangsa kita, Indonesia, negara kita. Kenapa? Di sini latar belakang diadakannya PIB dan PIB karena di sini latar belakang skor literasi dan numerasi yang cenderung menurun atau rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Selain itu, kualitas SDM atau sumber daya manusia daya saingnya sangat rendah dengan tenaga kerja yang ada di luar negara kita. Akses dan infrastruktur TIK yang timpang ketika kita berada di sekolah perkotaan lebih mudah mengakses internet dan perangkat daripada sekolah yang ada di daerah terpencil atau pulau karena keterbatasan listrik dan jaringan. Yang keempat, transformasi digital yang mendesak adanya perubahan teknologi yang menuntut pendidikan untuk beradaptasi agar siswa siap menghadapi era digital dan kompetisi secara global. Karena itu tantangan terbesarnya, nah di situ juga dijelaskan mengenai potret pemanfaatan
digitalisasi pembelajaran sudah berjalan, tetapi belum merata di seluruh kelas. Karena apa? Adanya keterbatasan alat yang diberikan oleh Pak Presiden. Ya, kelas di sekolah kita ada 6, sementara PID yang tersedia atau yang diberikan oleh pemerintah sementara saat ini cuma 1. Itu pun kalau tidak dijadwal, ada salah satu kelas yang mungkin tidak akan kebagian untuk memanfaatkan PID. Jadi tantangan digitalisasi pembelajaran, infrastruktur, kompetensi guru dan perbedaan jenjang. Kemudian kebutuhan sekolah. Sekolah butuh dukungan menyeluruh dalam ekosistem digitalisasi pembelajaran. Agar apa? Pembelajaran yang kita berikan kepada siswa semakin urgent, semakin menarik, tidak jenuh. Nah, di sini ada visi mas, mungkin bisa dibaca. Visi Indonesia Mas dari 2045 yang membangun SDM yang unggul, penguasaan iptek. Nah, peta jalan pendidikan dari 2020 sampai 2035, inovasi pembelajaran digital itu ekosistemnya belajar secara inklusif. Dan ini bagaimana pemerintah menjawab tantangan digitalisasi pembelajaran? Nah, pemerintah di sini mendorong percepatan adanya digitalisasi pembelajaran melalui kebijakan, pengadaan perangkat, dan peningkatan kompetensi. Nah, di sini pemerintah akan menyediakan papan interaktif di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, namun yang sekarang sudah tersalur mungkin masih 1. Nah, kemarin saya dapat info ketika digitalisasi, semakin alat ini sering digunakan itu terkait dengan sendirinya, maka penyaluran pun akan dipercepat. Kemarin saya dapat info SD minyak itu sudah dapat tanggal 18 kemarin sudah dikirim 3 buah. Saya tanya, loh yang pulau kok dapat duluan sedangkan negara belum? Teman bilang itu tergantung penggunaannya, semakin sering digunakan itu terkait sama kayak lupa. Semakin sering digunakan itu terkait seperti itu, maka penyalurannya mungkin di ranking mungkin. Di rankingnya itu sesuai dengan penggunaan, semakin sering maka mungkin penyalurannya semakin dipercepat. Terus SMP baru juga kemarin dapat tanggal 20 kemarin 3 buah berikut laptop originnya dapat juga lagi. Jadi sering-seringlah sekolah kita mengupgrade atau menggunakan alat ini, meskipun 1 buah itu pun bisa digunakan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan alat yang ada. Kemudian fokus program digitalisasi pembelajaran, penyediaan infrastruktur digital seperti internet, perangkat, lapangan interaktif, terus penguatan kapasitas SDM, guru dan tenaga pendidikan dalam mengimplementasi teknologi dan pembelajaran. Di tahun 2025 pemerintah menghadirkan beberapa program unggulan dan prioritas untuk penguatan pendidikan literasi komunikasi. Nah, program-programnya apa saja? Di sini wajib belajar 13 tahun. Yang kedua, peningkatan kompetensi kualifikasi guru dan kesejahteraan guru. Terus adanya perubahan kurikulum pembelajaran mendalam atau PPM. Terus pengembangan talenta dan prestasi, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan karakter yang sekarang lagi tren 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pembelajaran coding yang mungkin sekarang untuk sekolah kita baru diterapkan pada tahun pembelajaran ini untuk kelas 5 dan kelas 6, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, sistem murid baru atau SPP yang berkeadilan sesuai dengan zona, penguatan karakter, pelatihan guru, tes kemampuan akademik atau TKA yang sudah berlangsung 1 tahun yang lalu di kelas 6. Terus penguatan pendidikan literasi, inovasi dan sains teknologi. Nah, itu juga wajib diterapkan. Terus itu upaya Direktorat SD atau Kemendikbudristek. Ini ada regulasinya sesuai dengan peraturan.
platform pendidikan yang ada di papan ini. Ada ruang BPK, ada ruang murid, ada ruang sekolah, ada ruang bahasa, penguatan SDM. Terus kategori sekolah penerima bantuan tipe 1, sekolah telah memiliki listrik dan internet. Tipe 2-nya memiliki listrik dan tidak memiliki internet. Tipe 3, sekolah tidak memiliki listrik dan internet. Ini sudah Bapak Ibu. Untuk tipe 1, papan internet digital, laptop, kemudian sudah lengkap di sini. Membangun ekosistem berbasis digital. Nanti saya share materinya ya, biar bisa dipelajari. Kita di sini, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi saya sharing ilmu yang saya dapat selama 3 hari di workshop. Nah, di sini sudah ada di sini. Keutamaan dari papan digital itu merupakan alat yang lebih canggih daripada papan manual, karena layar sentuhnya itu otomatis. Apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan ketika sudah dapat PID? Nah, mengenai pembelajaran, mengenai sekolah, lingkungan belajar, ini sudah bisa dibaca bahwa ya tidak usah dijelaskan ya. Terus transformasi digital bukan hanya soal perangkat, tapi seluruh pihak sekolah harus berkolaborasi agar sistem pembelajaran digital berjalan nyata dan berkelanjutan. Nah, di sini yang terlibat bukan cuma murid, tetapi semua, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, bahkan orang tua atau komite pun bisa dilibatkan dalam transformasi digital. PID atau papan interaktif digital. Nah, jadi saya bilang perangkat papan interaktif digital atau PID. Itu perangkat layarnya penuh ya Bapak Ibu ya, yang digunakan oleh guru dan murid untuk berinteraksi secara langsung mengenai pembelajaran yang ada di kelas. PID memfasilitasi interaksi 2 arah dalam proses mengajar dan salah satu peran dalam mengembangkan pembelajaran digital yang aktif, partisipatif, dan berbasis teknologi. Jadi papan yang lebih canggih. Manfaatnya apa? Di sini tadi penerapan PID dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih visual, lebih konkret, lebih kolaboratif, sehingga murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Karena kenapa? Mereka dari tampilan pun sudah menarik, apalagi pada saat menggunakannya mereka lebih tertarik lagi. Kadang di kelas ketika saya menggunakan pas waktu tidak ada ini PID masih kemarin pas PPG itu murid ketika saya berbagi layar menggunakan layar biasa, itu asiknya bukan main banget, apalagi menggunakan ini. Kata mereka ini tidak PID, TV besar. Mereka mengenalnya bukan PID, Bu pakai TV besar gitu. Hal yang menjadikan pembelajaran selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning yang dikenal dengan BBM, kesadaran bermakna dan memudahkan. Itu sudah ada kesadaran apa kemarin tempat juga saya diseminasi sama Bu Santi, kita ikut deep learning di sekarang 21 ya Bu ya. Terus alur distribusi dan pemenuhan papan interaktif. Nah, ini dimulai dari sekolah yang pesan dari BKW, kemudian melakukan koordinasi, barangnya dikirim ke sekolah, habis itu barang sampai di sekolah, sekolah mendatangi berita-acara. Lalu sudah itu dilaksanakan oleh kita. Pengambilannya sudah lengkap, kita bisa menggunakan.
Ini ada sebuah kesimpulan. Digitalisasi pembelajaran bukanlah sekedar tren, melainkan kebutuhan nyata. Kita perlu membekali anak-anak dengan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kecakapan di dalam teknologi yang terus berkembang. Jadi kehadiran PIB menurut saya ini sangat berarti, sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan sekalian. Selain itu, murid juga di sini dapat berkolaborasi, dapat berinteraktif, sehingga pembelajaran yang ada di kelas itu menjadi hidup, tidak jenuh, tidak monoton ya. Karena kita sudah ke penggunaan PIB. Sekarang penggunaan dan menggunakan PIB. Jadi PIB itu memungkinkan interaksi langsung melalui sentuhan untuk menampilkan, menulis, dan mengolah materi secara interaktif. PIB itu sudah ada bagian bentuknya ya Bapak Ibu ya, sudah lebih tampilannya. PIB itu dilengkapi dengan bolpen, remote control, habis itu kabel ini. Kebetulan tadi saya cari remote control untuk yang sekolah kita tidak ada. Mungkin ada Bapak Ibu yang menyimpannya. Saya cari tidak ada. Mereknya ini Hisense, ada IP-nya Bapak Ibu. 75 noise-nya sekian. Ukuran layarnya 75 inch, RAM-nya 16 GB. Terus koneknya itu Wi-Fi, LED, Bluetooth, USB, tipe A, B, dan tipe C juga disertai dengan kabel HDMI. Berikut juga ada garansinya selama 3 tahun dari proses penyaluran. Ini gambaran umumnya PIB. PIB interaksi dan bentuknya layar LED, resolusinya tinggi, untuk tampilan tulisannya lebih jelas dan menarik. Makanya anak-anak menyebutnya yang ini besar. Terus sistem operasinya Android, sangat mudah, sama halnya dengan kita menggunakan HP yang sudah memiliki kebutuhan sehari-hari dari kita. Jadi tidak menutup kemungkinan aksesnya atau cara penggunaannya sama kayak HP Android. Kemudian konektivitas jaringannya itu menggunakan internet. Terus fasilitas diskusi interaktifnya ini dapat menulis, menggambar, bahkan memanipulasi objek di layar langsung. Fiturnya yang ada di papan PIB tadi sudah layar sentuh, kolaborasi, visualisasinya sudah resolusi sudah tinggi. Nah, berikut di bawahnya ini ada tombol-tombol. Ada USB 1, 2, 3. Terus ada tipe C, colokan juga. Berikut dengan tombol power. Ya, sebelah kiri bawah. Di belakangnya pun juga ada kayaknya baterainya tadi. USB juga ada. Bentuknya seperti ini. Yang digabungkan di layar. Itu tombol yang ada di sebelah kiri. Jadi tombol yang di belakang tampilannya itu, kalau yang di sebelah kiri nanti tampilannya di atas. Kebetulan remote-nya tidak ada, coba tahu, coba ada pengalaman. Terus di sini koneksi ke internet bisa ada juga dengan colok. Ya. Koneksi ke eksternal juga bisa, elektronik bisa ada, bisa audio juga bisa. Pokoknya alat ini canggih, enak. Coba ada tiap kelas ini.
ada cara pengoperasiannya tentang cara menghidupkan dan mematikan. Saya pasti tahu dan yakin Bapak Ibu sudah canggih untuk mematikan dan menyalakan ini. Pertama terbiasa. Hubungkan kelokat daya listrik ke kelokat daya listrik PLN yang tergambar di sebelah dan di depan. Cara menyalakannya, tekan tombol standby pada perangkat papan interaktif. Papan yang berwarna ini, saya yakin tahu sudah ini. Terus atau bisa menggunakan alat motor dan adanya hubung terus itu cara menggunakannya. Cara mematikannya, tekan tombol power sekali kali, kemudian pilih shutdown di layar, maka tekan tombol power 3 kali 3 detik untuk melakukan atau saya lihat kadang ada yang cara mematikannya langsung dicabut melalui colokan yang ada di D. Itu salah satu cara mematikan perhitungan ini rasanya. Jadi aturan yang betul atau sesuai dengan tutorial yang sudah ada di papan penggunaan seperti ini. Pada saat tidak ada lampu atau listrik secara mendadak, tunggu 5 detik dulu sebelum dinyalakan kembali. Ya, jangan langsung dihidupkan. Sudah, kita bakal sekarang eksplorasi. Kemarin sudah ada timnya yang memasangkan ini di raketnya. Nah, 2 orang kayaknya nggak tahu dari siswa isinya siapa, saya sempat cuma 5 peraturan kita. Nah, hotspot atau wifi yang terpasang pada papan PIB ini harus connect dengan wifi yang ada di sekolah. Cara menggunakannya di bawah itu bisa kalian ambil, bisa di bawah kemudian di konektivitas, habis itu di berikut di sini ada aplikasi bawaan atau aplikasi yang sudah ada sendirinya di aplikasinya. Sama halnya dengan kayak aplikasi yang ada di HP. Ada kamera, ada Google Chrome, Play Store, Gmail, YouTube, Classroom, ada Google Drive. Kamera pun juga tersedia di atas. Kita tinggal buka, subscribe, simpan dulu. Nah, di sini ada tombol navigasi pada tampilan layar depan. Nanti setelah saya coba tampilkan. Di sini untuk membuka menu aksesnya dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan tab aja, di mana saja dengan jari kita yang 5. Kemudian set button yang ada di kanan atau di kiri di papan PIB. Ini loh, sebelah kiri, sebelah kanan. Kita dengan menggunakan jari seperti yang tampil di layar. Terus ada menu pintasan di situ, ada menu 5 jarinya sekarang kita tekan. Ada tombol kembali untuk aplikasi videonya, tombol belanja untuk kembali ke halaman sebelumnya, sumber volume di situ dapat diperbesar atau diperkecil, kemudian pengaturan. Di situ ada anotasi atau bolpen, tanda gunting untuk men-screenshot atau PC untuk beralih ke sistem di Indonesia. Tapi ya konsepnya yang bisa ada beralih, ada beralih. Tingkat kejalannya sama kayak di HP. Di situ ada tombol pengaturan, kita cari tampilan, kemudian kejalannya kita bisa hidupkan atau kita matikan. Tingkat kejalannya dapat ditingkatkan mulai dari 4% sampai berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Mode pelindung juga ada di sini. Nah, mode pelindung mata sama kayak HP. Matikan dan hidupkan.
papan tulis. Nah, cara masuknya di situ juga ada nanti tombol whiteboard. Kita dapat menekan tombol whiteboard, kemudian mengambil whiteboard di sebelah kanan dan kiri papan interaktif yang tersedia, lalu kita bisa menulisnya atau langsung menggunakan jari kita langsung bisa. Ini prakteknya ini. Nah, selain itu bisa juga menulis dan menghapus melalui tombol yang ada. Kalau papan tulisnya ada tadi untuk mematikan atau menghidupkan semua, itu tinggal kita atur di pengaturannya. Terus mengubah latar belakang papan tulisnya bisa diubah datanya, warnanya, mengubah gambar backgroundnya, bisa yang bulan, ada yang background kotak, ada yang background misalnya lapangan sepak bola. Tinggal pilih sesuai dengan kesukaan dan gaya kita. Ada 4 flashdisk ada bapak di USB itu sebelah kiri ada tiga. Tinggal nyolok kemudian masukkan. Begitu juga dengan kamera, kalau ingin berfoto atau berselfie dan apakah di situ. Kemudian di sini nanti juga ada tombol berbagi layar. Saya gunakan pada saat ini adalah tombol berbagi layar. Jadi saya konekkan laptop saya sama PIB. Caranya gimana? Buka Google. Habis itu setelah buka Google ada link di situ. Kalau tidak salah lisensinya 2B bla 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 bla. Di situ klik download. Habis download, kemudian pindah lagi ke beranda atau pindah di depan. Ada kontrol di situ, ada aplikasinya, kita klik, kemudian memasukkan kode PIN yang tertera di layar. Di situ sudah bisa berbagi layar seperti halnya yang saya terapkan tadi. Jadi berbagi layarnya enak, Bapak Ibu, tidak usah pakai kabel, langsung connect dengan sendirinya. Ini caranya baru saya jelaskan. Seperti ini. Mungkin bisa dicoba. Berbagi layar juga melalui HP bisa. Cuma saya tidak pakai HP karena ada materi. Terus cara mengubah keyboard tidak ada di sini kurangnya. Nah, cara juga menambah atau mengganti akun pengguna yang ada di PIB juga bisa. Nanti ada aplikasi di Gmail, kalau tidak salah tadi aplikasi bawaan yang sudah ada. Kita tinggal ganti akun kalau yang dipakai di sekarang ini akunnya saya. Tapi kalau setelah saya keluar dari berbagi layar, mungkin yang dipakai nanti akun sekolah. Sudah, cara mematikan aktivitasnya dan di sini betul tadi ini. Dibaca dulu atau pakai tombol dengan jari. Setelah itu muncul layar matikan, memulai ulang, baru bisa. Nah, jangan sekali-kali langsung melepas colokan dari listrik. Betul, tapi cara penggunaannya kurang efisiensi. Nah, baru langsung di sini. Kalau kita langsung praktek, ya, langsung ya. Nah, wajib dirawat ya Bapak Ibu ya. Namanya pemberian kita harus menjaganya. Panduan perawatannya ya seperti ini. Operasikan PID sesuai spesifikasi yang telah ada di penggunaan. Hindari meletakkan benda di atas layar. Gunakan perangkat pada area yang kering atau minim debu, tidak lembab. Kalau saya rasa di sekolah sudah mumpuni untuk penggunaan yang tepat, masalah tepatnya. Terus perhatikan perangkat secara benar atau bila tidak digunakan dalam jangka panjang. Periksa stand dan roda secara berkala, takutnya berkarat atau patah atau gimana. Terus
Kunci roda aktif ketika perangkat digunakan. Kita tinggal membuka dan menutupnya. Saya yakin bisa. Cara koneksinya gunakan kabel dan aksesoris asli yang digunakan di sana. Sebutkan perangkat gas listrik yang stabil. Pastikan kabel agar tidak tertarik atau terjepit atau terkepung, sehingga mudah mengelupas. Pembaruan perangkat lunak tadi sudah saya perbarui ketika saya masih depan minta pembaruan, jadi saya perbarui dulu. Agar aktivitas. Nah, sebelum praktek, sebelum memasuki praktek, tadi seputar materi sudah dijelaskan. Di sini ada pertanyaan seputar PID. Saya mau refleksi dari Bapak Ibu. Kira-kira dari apa yang telah Bapak Ibu pelajari pada materi ini? Apa yang telah Bapak Ibu pelajari pada materi yang barusan saya share sesuai dengan materi yang saya pernah pada workshop kemarin? Kira-kira gambaran atau garis besarnya dan di bawah ini Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu. Ya, tentunya untuk pemanfaatan PID ini sangat baik ya, karena apa? Nanti bisa menunjang atau memberikan pengetahuan tambahan kepada anak-anak tentang apa itu perangkat digital. Jadi perangkat digital itu bukan hanya mereka bisa nanti mengakses, anggaplah yang mungkin yang sering diakses anak-anak itu kan aplikasi sekarang seperti TikTok, hanya bermedia sosial. Jadi bahwa perangkat digital itu bisa mereka gunakan untuk mencari pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran mereka, dengan pelajaran di sekolah, dengan pengetahuan umum. Jadi seperti itu. Kalau saya ambil istilah waktu saya sempat ikut diklat, kita pegang HP itu atau alat digital itu kita seperti menggendong perpustakaan. Jadi apapun bisa kita dapatkan di sana. Termasuk juga mungkin ini PID ini, apapun bisa kita dapatkan di sini nanti. Jadi hanya mungkin itu yang bisa saya pelajari atau saya tangkap dari materi ini. Baik, terima kasih. Mungkin beranjak pada refleksi pertanyaan yang kedua. Tadi Pak PLT sudah. Yang kedua, pengalaman apa yang setelah Bapak Ibu dapat dari aktivitas selama menggunakan PID? Mungkin Anda bisa mewakili dari Ibu dulu ya. Ya, bisa mungkin bisa. Yuk. Terima kasih Bu Dia. Kalau pada kelas 6 itu sudah memanfaatkan materi di rumah pendidikan, rumah murid ada di ruang BTK ya. Jadi di ruang murid itu ada beberapa materi kebutuhan, terus ada bermacam-macam bentuk, ada komunikasi, ada berupa guru, juga berupa perkembangan kita bisa konvensi itu. Jadi tidak hanya dari sudut atau dari Google, tapi ada juga dari pemerintah sendiri, yaitu rumah murid untuk materi tentang pendidikan. Terima kasih Bu Santi. Itu perwakilan dari fase C. Fase C. Kira-kira pengalaman yang telah Bapak Ibu dapatkan untuk yang fase awal, saya minta dari fase A. Mungkin Bu Ana bisa mewakili gambarannya aja, pengalamannya yang setelah menggunakan ini gimana pengalamannya? Tari-tari yang mungkin Kemarin sempat pelajari tari, nanti ini kan? Iya. Itu enaknya gimana? Selain daripada pakai HP, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih untuk Bu Lia. Ya memang sangat sangat bermanfaat untuk anak-anak, terutama
bahasa A sangat membantu juga dalam proses pembelajaran, tapi saya jarang pakai. Iya, nggak apa-apa. Memang sangat membantu, yaitu untuk apa yang belajar selain materi ya, belajar untuk di YouTube cari apa ya, pembelajaran dengan referensi pembelajaran selain materi yang ada di buku. Terus ya bisa nonton YouTube, belajar apa yang ada, yang katanya seperti juga di apa game yang sangat menyenangkan untuk siswa bahasa A. Ya, terima kasih. Jadi intinya belajar di sini menambah pengalamannya semakin menarik untuk murid dalam hal pembelajarannya. Lebih mengasihkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir Bapak Ibu, kira-kira apa rencana Bapak Ibu yang akan dilakukan terkait pemanfaatan papan PIB ini? Mungkin Pak Maruf bisa mewakili ya? Ya, ayo Pak. Ayo Pak, silakan. Mungkin karena memang alokasi dari PIB yang kita punya masih terbatas, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah bisa membuat daftar berkaitan dengan jadwal yang bisa dilakukan dari kelas ke kelas atau guru per guru untuk memaksimalkan pemanfaatan interaktif ini. Nah, ya itu tadi karena masih cuma ada satu unit yang kita ambil. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa memanfaatkan atau mengkolaborasikan dengan alat didik yang lain yang juga kita dapat bantuan dari sekolah, yaitu membuka forum. Kita bisa memadukan, karena kan ini kan juga bisa dibuat sampai istilahnya tadi ini ada rekod dan lakukan digital. Jadi itu mungkin ya bisa dikolaborasikan antara pemanfaatan papan digital dengan kelompok yang sudah kita punya. Mungkin itu terima kasih. Makasih atas jawabannya Pak Maruf. Jadi harapannya Pak Maruf terkait pemanfaatan PIB di sini, penggunaan PIB secara merata dari seluruh fase yang ada di sekolah agar mereka dapat menikmati pemberian Bapak Presiden kita meskipun jumlahnya terbatas satu. Kemudian pemanfaatannya tadi dapat dikolaborasikan dengan alat digital yang ada di sekolah yang sudah dapat sebelumnya, ini Chromebook ya Pak. Ya, kasih Pak Marufnya. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekarang bisa langsung praktek nggak? Mau praktek nggak? Kita sudah tekan ya ini. Kita sudah tekan. Mau praktek? Buhana. Nah, kita dulu dari berbagai macam. Nah, inilah tampilan PIB yang saya screen atau saya bagi mulai dari tadi. Materinya di sini sudah ada. Ini tampilannya yang tadi besar 9. Ada teman belajar, ada YouTube, ada Google, ada Drive, ada papan tulis, ada berbagai layar yang saya sudah bisa gunakan, ada setelan atau pengaturan Play Store dan panduan penggunaannya. Berikut bawaan aplikasi yang ada pada papan ini yang tadi dokumen, Chrome, Gmail, ya, Classroom, File, macam ini. Ini adalah aplikasi bawaan yang sudah ada dengan sendirinya, ya kamera ada di situ. Tapi kalau Sakura Sim, apa ini, Stumble Guys ini bukan bawaan, tapi hasil download melalui aplikasi yang ada
prosedur tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira ada berapa yang tadi? Satu, dua, tiga, atau lima? Tiga dan dua. Dua, jadi bisa kalau memang pakai ini terus kemudian kita berikan tombol standby. lalu tunggu beberapa menit nanti Muncul tampilan kayak merah putih itu dia Pak. Sebelum merah putih kita dulu di sensor bla 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 bla. Merah putih itu adalah logo dari pembelian Pak Prabowo. Kalau menentukan pakai apa tadi Pak? Apa tadi? Lima ya. bisa langsung ini Atau bisa langsung di standby. Yang itu tadi apa? Ya. Kalau kita lanjutkan, Kalau saya itu langsung ke harapan. ditekan sampai 3 detik. Asalkan jangan langsung gabung colokan secara langsung. Bisa itu yang ada lampu birunya itu. Oh, berarti tahu sudah pentingnya. Nah, sekarang di sini juga ada papan tulis. Tadi berbagi layar sudah ya, saya jelaskan ya. Atau mau dicoba ya? Lama. Sekarang ada papan tulis. Nah, di sini ada tombol sikat, ada stabilo, ya, ada untuk menghapus. Ini contohnya. Ketika kita klik sikat, di sini akan tertera warna-warni, ada hitam, merah, kuning, hijau. Kita pilih misalnya hitam. Kita gores, warna yang keluar adalah warna hitam. Ketika kita warna yang keluar merah. Jadi bisa kita pilih tinta yang kita pilih sesuai dengan warna. Misalnya, Bu, ada anak-anak misalnya, Bu, saya tidak suka hitam gitu, saya suka yang merah. Ganti merah. Itu mana botolnya? Pakai bolpen bisa, pakai pen. Kan tadi penggunanya untuk menulis ada dua. Ada pakai jari langsung, ada pakai bolpen. Ya, lupa. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, ketika kita bu gambarnya itu saya, kita bisa menghapusnya. Sehingga kita menggunakan pensil, dikorek-korek, maka bisa bersih dengan sendiri. Sudah? Sekarang di sini ada tombol keluar, buka, explore, pengaturan. Keluar yang kita klik keluar dari papan ini. Buka kita ketika ada yang kita lakukan, misalnya kita gambar, kemudian kita save, maka kesimpulan saya di sini ketika kita buka sampai kembali. Ekspor kita bagi, misalnya melalui IG, misalnya ada tombol pengaturan. Nah, di sini pengaturan papan tulis, misalnya efek puas, kita nyalakan kliknya, dan nyala ya efek puas. Jika kita matikan, di sini tidak bisa menggunakan banyak penulis, berarti lebih dari satu orang. Saat diaktifkan ini bisa lebih dari satu orang menulisnya. Terus ada grafik kita, kalau kita nyalakan ada di situ. Kasih kata standar. Nah, itu kita tulis tapi dengan sendirinya. Ya. Iya, ada tulisannya. Dan tulisan kita yang amburadul setelah menggunakan setting ini bagus dengan sendirinya. Pokoknya alat ini apa ya, menutup segala kekurangan yang ada pada kita. Tulisan kita jelek ketika kita nulis di bawah tulis sehingga anak-anak beruntung. Bu, tulisannya kok jelek, tegak sabunnya kok jelek. Nah, melalui papan ini kita bisa perbaiki, kita bisa nulisnya di pasti kata. Anaknya tulisan itu kan bagaimana satu kalimat itu bisa semua orang muda kan
Makanya dibuka nanti. Sekarang tak ada yang baca lagi. Kita baca. Kebanyakan. Tadi yang ini backgroundnya apa? Dan kalau seperti itu kita keluar dari kamar. Nah, di sini ada Play Store, kita bisa gunakan tanpa download. Atau kita download. Tadi sudah ada game yang di download kayaknya. Yang di download tuh bisa game-game yang edukasi. Iya, tapi kalau game edukasi ada Pak di sini. Tersedia juga. Itu kemarin saya sempat ada yang viral itu di itu game edukasi, itu saya menarik itu apa istilahnya tadi tambah nilai matematika. Oh, ada di sini. Football, ada di sini. Asik mungkin bisa lihat. Tadi saya coba. Juga pengalaman Tadi saya coba buka taman belajar. Yang saya buka itu kelas saya sendiri. Saya CKE dia lah, Pak. Udah. Oh, Ada. Ada. Tadi kan saya buka apa? Tadi saya buka lagi taman belajar. Ini kita bisa menggunakan game membaca atau menyebut nama bilangan ini. Kebetulan di kelas 3 ada bilangan 3 digit. Setelah kita ngomong, di sini ada teriak dengan keras sebutkan nama bilangan. Jadi benar-benar bisa. Ya, ada berapa yang berwarna kuning? 3 Bu. Putih. Selanjutnya. Ini kan lebih praktis daripada kita harus menulis pakai spidol, pakai apa. Ini kan lebih praktis. ada di mana itu Bunia? Taman belajar. Oh, jadi Iya. Kita tinggal klik sesuai kebutuhan kelas kita. Nih, kita sama bilangan ini. Sudah ketiga. 3. Terus ini kok ada 2. Berapa dibacanya? 10. Terus berikutnya ini yang berapa? 78 gitu. Jadi dari sini kita bisa menjadi anak-anak kita. Nah, nih sekarang ayo sebutkan nama lebih banyak bilangan dengan benar jumlah nilai tempat. Nah, besok saya akan coba ini terapkan di kelas 3. Kita mulai dari kiri ke kanan. Mari kita sebutkan bilangan yang ditampilkan di sini. Mulai. Nah, kita mulai dari kanan. Mari kita sebutkan bilangan yang ditampilkan di sini. Nah, apa nama digit yang warna oranye? Di sini sudah tertera dari angka 0 sampai 9. Namun sesuai pertanyaan yang ada di sebelah kiri, apa nama digit oranye? Ini yang diminta di oranye. Kita tinggal klik. Angka berapa itu? Bagus, itu adalah 5. Ada reward dengan sendirinya. Jadi anak-anak semakin asik. Bu lagi Bu, biasanya seperti itu. Gimana cara kalau ada Terus ini sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Berikutnya, apa yang diwakili digit oranye dalam bilangan ini? Dan diwakili. Ini ada ratusan. Inilah yang dikatakan dengan nilai tempat. Kebetulan ini ada di belakang saya. Yang oranye itu kebetulan nilai tempatnya ini apa? Diwakili digit apa? 500-an. Hebat. Ini mewakili ratusan. Ada reward dengan sendirinya. Apa nama digit biru? Kalau tadi oranye sekarang sudah ke biru. Angkanya tinggal kita klik angka berapa? Mau tahu sudah. Ya. tahu saya Berapa? tahu. Saya tak tahu dulu. Nah itu pertanyaannya Bu. Cuma disebutkan yang biru angka berapa? Kita pilih di situ. Habis itu yang biru ini menempati nilai tempat apa? 3 tadi kan disebutkan. Nah 3-nya ini di tengah nilai tempatnya apa? Puluhan tahu. Siapa tahu? Kalau pilihan
ininya di atas, pilihan di atasnya. Yang warna kuning itu. Tapi Karena sudah nggak bisa. nggak bisa, cuma layarnya kita bisa. Ini kan makanya turun ke beli, Pak. Ini sudah aplikasinya, Pak. Karena dia lebih jelek dia. Nggak bisa, Pak. Ya, jangan. Bisa jadi Kita malah aja Kalau yang baru baca itu Tapi pertanyaannya mungkin nanti, Pak, tidak tertutupi, tidak tampil. Kalau kita zoom di sininya aja, pertanyaannya ya tidak tampil. belum secukupnya tadi itu. saya makanya. Ya salah tidak bisa melanjutkan dan berikutnya, tetap di step itu aja. Coba di sana. Sama-sama. Salah, salah. PT 3 satuan. Itu loh. Nah, itu. Back. Nah, mulai. Apa nama digitorin? Anak-anak tidak lihat. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan mudah, coba lagi. Coba lagi. Jadi harus cari jawaban sampai dapat reward betul ini angka 5. Masih tak tahu aja. Salah aja. Ini loh angka berapa? Gitu loh. Saya biasanya gitu kan. Ini angka berapa? 5 tulisannya. Dan I. Maksudnya sama masalah pas gue datang ke Becek sama Maya pas salah sama itu berarti salah tak mungkin deh. Ngajar lah. Tak ada mungkin pas tak ketahuan. Yang orange. Berarti salah. Berarti harus klik game membaca dulu. Iya, iya Pak. Jadi modal utamanya baca tulis harus dikasih dulu sebelum thank you. Sudah kira-kira gambarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nggak usah dilanjut ya. Ya. Ya waktunya sudah Berbagi layar. Bagi layar juga. Oke, berbagi layar. Salam berbagi layar. Satu, berbagi layar. Nah, di sini berbagi layar ada 3. Pakai PC atau laptop, pakai ponsel. Yang tadi saya terapkan itu pakai PC atau laptop. Maka saya akan share materi, Busri. Biasanya ini Busri mungkin butuh ketika ada laporan realisasi BOS. Nah, butuh, ya butuh. Nah, buka Bu Google Chrome yang tadi di aplikasi itunya, laptopnya. Habis itu di Google ngetik SXB bla 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 keluar dengan sendirinya. Klik. Nah, setelah diklik itu akan terdownload dengan sendirinya sampai di layar depan kontrol kalian seperti yang saya buat. Bisa dilakukan. Minta bantuan dulu. Meskipun tidak lengkap kita HTTPS www langsung Essence 2B itu muncul dengan sendirinya gitu loh Pak. Itu Pak. Nah, saya langsung Essence 2B muncul dengan sendirinya. Nah, nah, sesuai dengan mereknya tadi di sensor tipe berapa bla 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 bla. Nah, kemudian habis itu download. Nah, pilih PC versi Windows. Nah, terdownload dengan sendirinya. Nah, sudah terdownload banyak 1, 2, 3. Habis itu save. Kita simpannya di misalnya ini simpannya di D atau di dokumen terserah. Pokoknya kita tahu nanti simpannya di mana. Kita keluar. Nah, coba dari tadi maskernya ada saya minta. Langsung pakai yang tersedia. Ya, sudah. Ya, sudah. Kalian instan. Habis itu
aplikasi depan laptop. Nah, yang saya maksud tadi setelah kita download ini loh Bu, Pak. Pinsel. Nah, ketika sudah kita terpasang atau terdownload aplikasi ini, kita klik ya. Klik. Ini kalau masuk di kanan. Ini ada linknya tadi kan, tinggal kita masukkan. Maka connect dengan sendirinya tampilan laptop Bapak dan Ibu akan tampil di layar PIB ini. Atau mau coba laptop lain bisa? Mau dicoba? Ya dicoba nih. Mau dicoba? Nanti Oke. tanya siswanya sudah cara kerja itu luar. Sudah ada apa ini Pak? Ya dicoba nanti aja. Bisa dicoba satu-satu. Kalau mau praktek sambil dicoba lama ditekan. Di. Oh iya. Soalnya Jadi untuk prakteknya nanti kita bisa praktek di perpus, ya di luar area ini ya. Oke, saya siap. Minggu pun saya siap standby. Tapi saya benar banget. Ada tanya narasumber ya? Sudah. Baik, karena waktunya sudah terbatas berhubung anak didik kita di luar sudah amburadul, maka saya cukupkan materi desinfeksi pembelajaran digitalisasi pada